Shalom, kami dari kelompok 10 ingin memberikan intisari tentang bab 10 yang telah kami bahas. Kebijakan produk global keputusan pertama, pengembangan produk baru untuk pasar global. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Krisa Sumbayak, yang kedua ada Evi Tahasugian, dan yang terakhir ada Melki Sembiring. Yang akan dibahas dalam bab 10 ini ialah strategi produk global, bentuk inovasi produk, kekuatan pendukung produk global, difusi multinasional, dan juga pengembangan produk global. Kita bahas dari yang pertama, strategi produk global. Perusahaan dapat melakukan 3 jenis strategi untuk menembus pasar luar negeri. Yang pertama, perusahaan hanya mengadopsi kebijakan ataupun komunikasi yang sama yang digunakan di negara asalnya ke pasar luar negeri. Yang kedua, perusahaan dapat memilih untuk menyesuaikan strategi mereka ke pasar luar negeri. Strategi adaptasi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asing. Alternatif yang ketiga adalah perusahaan dapat membuat penemuan baru di mana produk memang dirancang untuk memasuki pasar global. Menggunakan ekstensi ataupun adaptasi ataupun kerangka penemuan baru ini, dalam keputusan produk dan komunikasi menghasilkan 5 pilihan strategis. Yang pertama adalah ekstensi produk dan komunikasi, ekstensi ganda. Sebuah perusahaan mungkin akan memilih untuk memasarkan produk yang sudah distandarisasi dengan strategi komunikasi yang beragam. Pendatang awal di arena global sering memilih pendekatan ini. Perusahaan kecil juga demikian. Bagi mereka, potensi hasil dari produk yang disesuaikan ataupun iklan biasanya tidak membenarkan biaya tambahan untuk adaptasi. Ekstensi ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan yang serupa. Secara umum, kebijakan produk standar yang digabung dengan strategi komunikasi seragam menawarkan penghematan substansial yang berasal dari skala ekonomi. Opsi strategis yang kedua adalah ekstensi produk, adaptasi komunikasi. Karena perbedaan dalam budaya ataupun lingkungan persaingan, produk seringkali sama digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang sangat berbeda dari yang ada di pasar dalam negeri. Kesenjangan yang terjadi di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri mendorong perusahaan untuk menggunakan iklan yang lebih disesuaikan. Yang ketiga, adaptasi produk, ekstensi komunikasi. Sebagai alternatif lain, perusahaan mungkin mengadaptasikan produk mereka tetapi memasarkannya menggunakan komunikasi standar. Kondisi pasar lokal seringkali mendukung kasus adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa jadi karena strategi ekspansi perusahaan. Dalam hal ini, ide pemasaran yang cerdik dapat ditransfer dari satu negara ke negara yang lain, terlepas dari perbedaan terkait produknya. Opsi strategi keempat adalah adaptasi produk dan komunikasi, adaptasi ganda. Perbedaan baik dalam lingkungan budaya dan fisik antar negara membutuhkan dualisme strategi adaptasi. Dalam hal itu, adaptasi dari produk perusahaan dan strategi komunikasi adalah pilihan yang memungkinkan untuk ekspansi internasional. Opsi strategis yang terakhir adalah penemuan produk. Perusahaan melakukan penemuan produk yang memang dirancang untuk berkompetisi di pasar global. Strategi penemuan produk ini terdiri dari pengembangan dan peluncuran produk dengan iklan-iklan yang digunakan secara global. Jadi, pemilihan strategis haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan dituju. Pemilihan strategis akan mempengaruhi pada biaya dan juga produk yang digunakan. Bentuk inovasi produk. Ada 2 bentuk inovasi yang dapat dilakukan sebelum membentuk produk global. Yang pertama, standarisasi. Standarisasi artinya menawarkan produk seragam secara regional ataupun seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal ataupun kondisi pasar. Misalnya, penyesuaian voltase untuk peralatan listrik.
Namun pada umumnya, perubahan ini hanya menimbulkan biaya yang kecil. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dalam kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Tujuannya ialah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian bisa diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Kostumisasi. Kostumisasi berarti manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan target. Perubahan yang tepat dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pasar dan juga kebutuhan daripada konsumen yang ada. Sementara standarisasi berorientasi pada produk, yaitu menurunkan biaya produksi massal. Kostumisasi berorientasi pada pendapat pasar ataupun tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Adapun kekuatan yang mendukung strategi produk global ialah yang pertama kebutuhan pelanggan umum, yang kedua pelanggan global, yang ketiga skala ekonomi, yang keempat time to market, yang kelima adalah perjanjian pasar regional. Pada saat yang sama, terdapat pilihan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi produk mereka sambil tetap mempertahankan sebagian besar keuntungan yang mengalir dari kebijakan produk yang seragam. Dua dari kebijakan desain produk ini adalah pendekatan modular dan pendekatan inti core. Pendekatan modular terdiri dari pengembangan produk berbagai suku cadang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagiannya dapat dirakit menjadi berbagai produk konfigurasi. Sedangkan pendekatan inti core adalah pendekatan yang dimulai dengan desain produk inti yang sebagian besar seragam. Adanya penambahan disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan pembelian bahan baku. Pada saat yang sama, perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memodifikasi produk dengan mudah. Difusi multinasional. Secara umum, 3 faktor pendorong penerapan produk baru ialah perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk itu sendiri. Setiap orang berbeda-beda dalam kesediaan mereka untuk mencoba produk baru. Konsumen baru pada umumnya suka mencoba ide-ide baru ataupun produk baru berdasarkan iklan ataupun testimoni yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Sementara, pengguna produk lama lebih cenderung melihat dan menganalisa dahulu produk sebelum menggunakan ataupun membelinya. Namun, pengguna lama juga sangat berperan penting dalam pengiklanan produk. Misalnya, pengguna lama menemukan produk yang bagus dan ingin menyampaikan ataupun memberikan testimoni tentang produk tersebut. Maka pengguna baru yang penasaran dengan produk ini akan mencari ataupun lebih tertarik dengan produk ini karena sudah ada testimoni dari orang-orang yang terpercaya. Pada umumnya, produk global memiliki 5 karakteristik berikut. Yang pertama, memiliki keuntungan relatif. Artinya, produk ini dapat menjawab pertanyaan konsumen yang menginginkan seberapa cepat efek dari produk itu dapat dirasakan dibanding dengan penggunaan produk yang lain. Konsumen juga penasaran dengan keuntungan yang lebih yang dirasakan melalui adanya inovasi produk ini dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, kompatibilitas. Artinya, apakah produk tersebut cocok dengan nilai ataupun sikap konsumen di masyarakat? Apakah ada pengeluaran lebih jika konsumen menggunakan produk ataupun inovasi tersebut? Yang ketiga, kompleksitas. Konsumen juga ingin tahu apakah produk ataupun inovasi tersebut mudah dimengerti dan digunakan. Yang keempat, triabilitas. Artinya apakah inovasi tersebut dapat dicoba dalam skala kecil? Yang kelima, observasibilitas. Artinya, konsumen ingin tahu apakah luaran yang dihasilkan oleh produk tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun dapat dilihat secara langsung. Mengembangkan produk baru untuk pasar global. Untuk sebagian besar perusahaan, keberadaan produk baru sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan mereka. Namun sayangnya, mengembangkan produk baru memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal,
serta tantangan yang besar. Pengembangan produk baru dapat menjadi masalah utama untuk organisasi multinasional yang berusaha untuk menyelaraskan proses di regional maupun seluruh dunia perusahaannya. Pada bagian ini, kita akan fokus pada aspek unit yang berpengaruh saat usaha berinovasi diterapkan dalam jangkauan dunia. Sebelum adanya produk baru, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan ide produk baru. Setiap produk baru berasal dari suatu ide. Ide ini dapat datang dari berbagai macam sumber. Perusahaan dapat melakukan pendekatan 4C, yaitu Customer, Company, Competition, and Collaboration, untuk mendapatkan ide produk baru yang kreatif. Yang kedua, melakukan screening ataupun penyaringan. Tentunya tidak semua ide produk baru adalah pemenangnya. Ide produk baru harus disaring terlebih dahulu guna mendapatkan produk baru yang paling potensial untuk laku di pasar. Proses penyaringan ide ini dapat berupa penggunaan model penilaian seperti Newport. Yang ketiga adalah melakukan pencobaan konsep. Setelah nilai dari ide produk baru ini didapat, nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah detail deskripsi, baik verbal maupun visual, dari suatu produk maupun jasa. Untuk menilai tampilan dari konsep produk, perusahaan biasanya mengandalkan diskusi dari focus group, yang dimana akan membahas tentang hal menarik dan tidak menarik dari produk yang diusulkan dan penawaran produk saingan ini. Yang keempat, melakukan tes pemasaran. Di banyak negara di Eropa, tes marketing adalah hal yang lumrah dilakukan sebelum perusahaan melakukan launching produknya ke pasar. Melalui tes marketing ini, perusahaan dapat memprediksi total penjualan yang dapat terjadi, volume penjualan, dan penerimaan akan produk tersebut di masyarakat. Namun, di sisi lain, tes marketing ini juga memiliki kerugian, yakni memakan waktu, biaya, dan juga menghilangkan kemungkinan perusahaan mendapat kesempatan penjualan selama tes berlangsung. Yang terakhir ialah launching product ataupun peluncuran produk. Ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk launching produk. Yang pertama, strategi waterfall. Strategi waterfall adalah strategi di mana perusahaan merilis suatu produk secara bertahap di beberapa pasar negara berbeda. Pada umumnya, perusahaan akan merilis produk di pasar dalam negeri, lalu inovasi ini akan diluncurkan ke pasar yang lebih maju. Dan yang terakhir, produk akan berakhir di pasar negara berkembang oleh perusahaan multinasional. Strategi yang kedua adalah strategi sprinkle, yaitu strategi perilisan produk di saat yang bersamaan di seluruh dunia dengan waktu pengenalan produk yang berlangsung cepat. Keunggulan pertumbuhan segmen universal dan masalah hak beli pertama adalah dua faktor utama dari strategi pendekatan ini. Namun, strategi waterfall entry sekuensial lebih disukai daripada model sprinkle pada saat 1. Siklus hidup produk relatif lama. Yang kedua, kondisi yang tidak menguntungkan mengatur pasar luar negeri seperti ukuran pasar kecil, pertumbuhan lambat, dan biaya masuk tetap tinggi. Yang ketiga, pasar negara tuan rumah mengalami iklim persaingan yang lemah, seperti pesaing lokal yang sangat lemah, pesaing mau bekerja sama, ataupun tidak adanya pesaing. Truly Product Global Development. Untuk dapat menjadi pionir produk global yang sebenarnya, perusahaan harus mampu melakukan innovation metanasional, yaitu perusahaan mampu melihat dan memanfaatkan inovasi, teknologi, dan pengetahuan untuk mengeksplor pasar yang masih tersembunyi di seluruh dunia, bahkan di negara berkembang sekalipun. Untuk mendapat keuntungan daripada inovasi metanasional ini, perusahaan juga harus menguasai prospecting, yaitu kemampuan melihat kemungkinan adanya pengetahuan baru yang dapat dikembangkan di seluruh dunia. Assessing, yaitu menentukan footprint yang optimal ataupun jumlah dan penyebaran sumber pengetahuan. Dan yang terakhir adalah mobilizing,
yaitu untuk dapat merasakan keuntungan dari inovasi, perusahaan harus punya cara untuk memobilisasi pengetahuan tersebut. Kesimpulan dari bab ini adalah, untuk menciptakan suatu inovasi global, dapat dilakukan strategi ekstensi ganda, adaptasi ganda, ekstensi komunikasi, adaptasi produk, ekstensi komunikasi, dan juga penemuan produk baru. Produk yang akan diluncurkan dapat distandarisasi maupun dikostumisasi. Namun, sebelum menciptakan produk baru, perlu juga adanya identifikasi ide, penyaringan, pembuatan konsep, marketing task, dan pemilihan strategi launching produk. Untuk dapat menjadi produk global, perusahaan harus menguasai innovation metanasional, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, inovasi, dan juga pengetahuan untuk dapat mencari peluang ataupun celah memasuki pasar di seluruh dunia, bahkan di negara berkembang. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan.